welcome to Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Apa kabar nih food lovers? Semoga sehat selalu ya. Selamat hari Sabtu ya food lovers. Weekend gini pada ngapain aja nih? Tapi paling best banget sih kalau nonton Explore Rasa yang bakal nemenin kamu nikmati beragam hidangan dari seluruh Indonesia yang terkenal endulita. Dalam episode kali ini kita akan mengeksplor makanan dan minuman berbahan dasar susu dengan berbagai kelezatan rasanya nih. Mulai dari berbagai varian susu, tahu susu dan juga yang lembut dan lezat seperti bolu susu di food lovers. Tapi kalian harus tahu ya cara buatnya gimana. Nah, semuanya bakal disajikan di sini nih di Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Selama 30 menit ke depan, no skip ya. Jangan kemana-mana ya food lovers, stay tune. Sebelum kita lanjut nih, kalian tahu nggak sih food lover? Seperti yang kita tahu, susu itu sangat berperan penting dalam kesehatan tubuh manusia loh. Tapi masih banyak nih yang nggak suka minum susu. Makanya angka stunting di Indonesia ini lagi naik-naiknya nih food lovers. Stunting ini biasanya terjadi ketika anak masih berada di dalam kandungan dan saat memasuki usia 2 tahun, seperti pertumbuhan tinggi badan yang terlambat. Susu ini merupakan sumber protein hewani terbaik untuk mencegah terjadinya stunting. Segala zat yang dimiliki oleh susu hampir semuanya loh dibutuhkan oleh manusia. Karena di dalamnya terdapat banyak kandungan seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin dong. Nah food lovers, tanpa kita sadari nih, banyak produsen makanan dan minuman berbahan dasar susu loh. Supaya food lovers bisa mengkonsumsi susu dengan terbiasa. Ayo food lovers, udah pada minum susu belum? Jangan lupa minum susu ya food lovers. Halo food lovers, kenalin gue Ale and welcome to Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Episode perdana Explore Rasa kali ini, gue bakalan ngajak food lovers ke Bandung. Nah, pastinya di sana kita nanti bakalan mengeksplor berbagai produk berbahan dasar susu food lovers. Tapi sebelum kita menjelajah nih, gue mau makan dulu. Gue lapar parah food lovers dan pas banget di depan gue udah ada a bunch of food. Ada pasta carbonara, ada french fries with cheese sauce, ada pisang bakar keju food lovers, ada fruits dan tentunya susu. Wah, semuanya nih serba-serbi susu. Pasti kalian di rumah udah pada ngiler kan? Sama gue juga. Yuk langsung aja makan yuk food lovers. Wow. Pastanya food lovers. Food lovers lihat gak sih? Di sini kejunya banyak banget. Jadi perpaduan antara rasa asin, gurih, dan pastanya al dente, lembut, pas deh pokoknya. Gue gak bisa berhenti dong. Dan tentunya ada french fries. Wow. Ini pakai cheese sauce food lovers. Terus ada potongan cabai rawitnya. Wow, kayaknya pedes gak sih? Yuk langsung aja kita coba. Enak banget food lovers, kalian harus coba. Netralin dulu food lovers. Dan terus, nah ini nih, menggugah selera banget nih food lovers. Ada pisang bakar keju. Wow. Lihat dong food lovers kejunya. Yuk. Perfect combination banget food lovers. Tapi by the way food lovers, gue udah agak lumayan kenyang nih. Tapi gue dari tadi tuh mikir, ini kan gue dari tadi makan makanan yang berbahan campuran keju gitu ya. Food lovers sudah tahu dong kalau keju terbuat dari susu.
Tapi yang bikin gue nggak habis pikir tuh, keju seenak ini nih, gue nggak bohong loh, ini beneran enak. Keju seenak ini tuh dibuatnya di mana ya food lovers? Kalau untuk home industrinya kayaknya ada deh di Pangalengan sama di Lembang. Kurang tahu sih, tapi kayaknya ada deh. Kurang tahu sih, mungkin keju mozzarella kayak lebih lumer gitu. Jadi kalau keju mozzarella itu kalau dimakan langsung rasanya kurang enak. Keju itu terbuat dari susu kan awalnya. Kalau yang tante tahu pasti bahan dasarnya itu pasti dari susu ya, yang difermentasi. Dari susu mungkin. Bisa jadiin yogurt, keju, bahan utama dari kue juga kali. Bisa dijadikan minuman susu biasa. Bisa sebenarnya buat, tapi khusus untuk anak sapinya. Kayaknya enggak ya. Menurut saya sih enggak ya. Soalnya kayak kurang aja. Saya nggak bakalan mau minum langsung. Nah food lovers, siapa sangka keju seenak ini tuh produk lokal loh dari pusat pengolahan susu murni terbesar yang ada di Jawa Barat. Tapi food lovers, kalian tahu nggak gimana proses pembuatannya? Pasti nggak tahu kan? Ayo, dan pastinya penasaran kan? Makanya ikutin gue terus di Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Yuk! Food lovers, sekarang gue udah sampai nih di pusat pengelolaan susu murni, tepatnya di KPBS Pangalengan. Sesuai dengan janji gue tadi, gue bakal ngajak food lovers di rumah untuk melihat proses pembuatan susu murni dan keju mozzarella. Yuk ikutin gue terus di Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Let's go! Oke food lovers, sekarang di sebelah gue udah ada Teteh cantik nih. Halo Teteh, apa kabar? Baik. Perkenalkan aku Ale Teteh. Ya, Nah Teh, untuk dalam sehari nih ya, KPBS itu memproduksi berapa banyak liter susu sih? untuk produksi kita rata-rata per hari itu 12 ton atau 12.000 liter yang dibutuhkan. Banyak juga ya food lovers, sampai 12 ton atau 12.000 liter. Luar biasa sekali. Tapi Teh, aku penasaran nih. Sebenarnya susu sapi yang baru diperah itu boleh nggak sih langsung dikonsumsi? Nah, itu tuh nggak boleh langsung diminum. Oh boleh. Terus gimana dong prosesnya sampai bisa layak untuk dikonsumsi? Jadi kenapa nggak bisa langsung diminum? Karena begitu dilakukan pemerahan, kalau sama kita dikonsumsi, dia itu akan menyebabkan penyakit atau penyakit pada tubuh kita lah manusia. Karena untuk pertama diperah itu mengandung sekali banyak bakteri patogen atau bakteri jahat. Dia itu bisa mengandung sampai jutaan. Nah, jadi kita tuh nggak boleh langsung meminum. Nah, gimana sih untuk layak dikonsumsi? Kita ada metode yang namanya itu pasteurisasi. Nah, jadi pasteurisasi ini adalah proses pemanasan suhu dengan 80 sampai 85 derajat Celcius dengan waktu 15 detik. Nah, itu fungsinya untuk apa sih pasteurisasi tersebut? Fungsinya itu untuk menghilangkan bakteri jahat yang ada pada susu tersebut. Kemungkinan besar 99%, 99,9% bakteri jahat akan hilang dengan menggunakan proses panas tersebut. Kemudian fungsinya yang kedua itu untuk mematangkan susu. Awalnya kan susu emang mentah ya, kemudian ada proses pemanasan. Ketiga itu untuk memperpanjang umur simpan. Nah, kenapa bisa memperpanjang umur simpan? Karena kan si bakteri jahatnya itu udah hilang nih, otomatis dia itu tidak akan berkembang lagi bakteri jahatnya. Nah, seperti itu. Oke, berarti ya melalui proses pasteurisasi dulu begitu ya. Dan mungkin food lovers di rumah jadi bisa tahu nih, proses pasteurisasi itu adalah proses pemanasan biar supaya susu tadi bisa layak untuk dikonsumsi begitu ya. Aduh food lovers, cukup rumit ya ternyata prosesnya ya. Oke food lovers, gimana? Berarti food lovers, susu yang baru diperah itu nggak boleh langsung diminum ya. Harus melalui beberapa proses tahapan dulu food lovers hingga bisa dikonsumsi. Food lovers, tadi kan kita udah kepoin nih proses pembuatan susu murni. Sekarang kita kepoin yuk proses pembuatan keju mozzarella. Setelah susu dipasteurisasi, dilakukan penambahan bakteri pengasam dan enzim koagulan ke dalam susu untuk membantu proses pengentalan. Setelah pengentalan, susu akan dibiarkan mengendap nih food lovers. Kemudian akan dilakukan proses pemisahan whey dari keju.
Keju dibentuk kan, lalu dikemas dan siap deh untuk dijual. Nah, food lovers, gimana? Sekarang udah mulai paham kan proses pembuatan keju mozzarellanya? Rumit sih ya, tapi rasanya kan enak parah, endulito banget, and worth to try gak sih? By the way food lovers, kalian tahu nggak? Dari berbagai makanan dan minuman berbahan dasar susu, ternyata ada loh 2 makanan yang gak bisa dijumpai di Pangalengan, tetapi bisa dijumpai di Kota Lembang. Nah loh, penasaran lagi kan? Penasaran kan? Penasaran? Tapi tenang aja food lovers, karena gue bakalan ngajak kalian untuk main ke Kota Lembang. Makanya, ikutin gue terus di Explore Rasa, menjajah kuliner Indonesia. Food lovers, sekarang kita udah ada di Lembang nih. Lembang ini merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Lembang ini memiliki luas wilayah sebesar 95,56 km persegi. Lembang ini terkenal dengan tempat wisata yang indah dan kekinian loh. Salah satunya nih, Leuch Maribaya. Di tempat ini para wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang indah dan udara yang segar. Nah, selain tempat wisatanya, Lembang juga terkenal dengan salah satu cagar budayanya nih, yaitu Observatorium Bosca. Bosca digunakan sebagai tempat diskusi astronomi, karena di dalamnya Bosca memiliki teropong bintang yang sangat besar loh. Selain itu, Bosca juga pernah dijadikan syuting film petualangan Sherina. Pasti tahu dong ya. Tapi nih yang paling penting, tanpa kita sadari, Lembang terkenal dengan makanan dan minuman serba susu, seperti keju mozzarella, yogurt, dan juga susu pasteurisasi. Tapi nih food lovers, masih banyak lagi nih makanan serba susu yang cuma ada di Lembang. Bisa tebak gak nih food lovers? Apa ya kira-kira? Hai food lovers, balik lagi bareng gue Ale di Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Nah, seperti janji gue tadi nih, gue mau ngajak food lovers semua ke Lembang. And guess what? Sekarang gue udah ada di Lembang. Nah, sebenarnya apa sih 2 jenis makanan yang berbahan dasar susu tetapi cuman ada di Kota Lembang? Food lovers di rumah pasti pada penasaran kan semuanya? Nah, gue sekarang udah ada di tempat pertama nih. Apalagi kalau bukan di Tahu Susu Lembang. Nah, ikutin terus yuk keseruan hari ini. Food lover, sekarang kita udah ada di Tahu Susu Lembang. Tahu Susu Lembang ini pertama kali didirikan oleh Bapak Peri Tristianto pada 21 Desember 2008. Karena di Lembang terkenal dengan potensi sumber daya susunya yang melimpah, ia mencoba hal yang baru nih, yaitu membuat tahu susu. Tahu susu Lembang ini merupakan salah satu oleh-oleh nih yang gak boleh kalian lewatkan saat berkunjung ke Lembang. Makanan tahu susu ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga menjadikannya hidangan yang sangat menyehatkan loh food lovers. Selain itu, tahu susu Lembang ini beda banget loh dengan tahu-tahu lainnya. Tahu susu ini terdapat campuran bahan dari susu sapi murni dan proses pembuatannya tanpa bahan pengawet dong pastinya. Wah, jadi kepo nih gimana ya cara buatnya? Kalian pasti penasaran kan? Food lovers, sekarang kita akan ngeliat langsung nih proses pembuatan tahu susu Lembang. Pertama-tama kacang kedelai direndam sampai bersih. Setelah itu kacang kedelai yang sudah bersih ini akan digiling menggunakan mesin penggiling. Lalu kacang kedelai akan direbus dan diaduk. Kemudian kacang kedelai akan disaring untuk dipisahkan ampas dan sarinya. Setelah disaring, sari kedelai akan ditambahkan dengan susu, margarin, biang tahu dan juga garam sambil diaduk dan dibiarkan sampai mengendap. Setelah menjadi biang tahu, akan dicetak di papan pencetakan dan dipres selama 1 jam loh food lovers. Adonan akan diangkat dari papan pencetakan, kemudian dipotong-potong deh.
Eits, belum selesai nih food lovers. Biar makin gurih dan nikmat, tahu direbus dengan air mendidih yang telah diberi garam dan bawang putih selama 15 menit. Yang terakhir nih food lovers, tahu akan diangkat dan didinginkan, lalu tahu susu siap dikemas dan dijual deh. Hai food lovers, sekarang di sebelah aku udah ada ibu cantik nih. Halo ibu, apa kabarnya ibu? Aku Ale. Apa sih yang menjadi pembeda tahu susu Lembang dengan tahu-tahu lain selain daripada memakai susu ya Bu? Kita juga sebetulnya untuk tahu susu Lembang itu memakai mentega juga gitu pada saat proses pembuatannya gitu. Jadi mentega itu fungsinya untuk mengkilatkan kulit tahunya itu. Makanya tadi bisa crispy di luarnya juga gitu ya. Dan kita itu kan tidak memakai bahan pengawet kimia, semuanya alami. Kayak misalkan bawang putih, kunyit, garam, itu kan bawang putih pengawet alami ya. Nah makanya kita tanpa bahan pengawet, bertahannya juga sebentar. Wow, gimana nih food lovers, keren ya. Tanpa pengawet dan pastinya alami, berarti sehat dong ya Bu ya. Aman nih, bisa buat oleh-oleh gitu ya. Lalu berapa sih Bu, berapa banyak produksi dalam sehari? Kalau untuk di hari biasa itu 30 kali resep sampai 40 kali resep. Banyak ya Bu. Lumayan. Wow. Terkait dengan pertanyaan tadi, tahu susu Lembang tuh udah didistribusikan kemana aja sih? Kita sih sampai Jakarta. Cuman konsumen yang beli langsung ya. Kalau untuk distribusi kita ke sana ada outlet atau apa kita nggak ada. Nah itu dia food lovers, terima kasih banyak Ibu sama-sama. karena udah mau ngobrol dan memberikan informasi penting nih ya terkait dengan tahu susu Lembang untuk food lovers di rumah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah food lovers, sekarang di depan aku udah ada pemeran utamanya nih. Nah ini dia nih. Nah kalau kayak gini enaknya dimakan pakai a lot of cabai. Asik. Dan guess what? Luarnya crispy, ya kan? Luarnya crispy, tapi dalamnya lihat. Selembut apa? Lembut, rasanya pas. Nggak salah kalau semua orang suka sama tahu susu Lembang ini. Aduh, masih ada satu lagi makanan yang berbahan dasar susu dan cuman ada di kota Lembang. Tapi apa ya? Kok gue lupa ya? Biar nggak salah kita searching dulu lah. Oke. Nah, ini nih, bolu susu asli Lembang. Yang enak-enak gini, food lovers di rumah harus tahu. Gimana food lovers? Langsung aja yuk kita cus! Oke food lovers, sekarang gue udah sampai nih di pusat penjualan oleh-oleh khas Lembang. Nah, food lovers tahu nggak? Katanya pengunjung-pengunjung yang datang ke sini itu kebanyakan dari luar kota. Kira-kira mereka ngapain datang ke sini? Ya tentunya beli oleh-oleh lah food lovers. Tapi food lovers, apa ya yang bikin bolu susu asli Lembang ini istimewa? Pasti food lovers di rumah penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Punten Teteh. Mangga. Teteh, aku mau nanya, varian bolu susu asli Lembang yang recommended, yang best seller di sini tuh apa sih? Kan di sini ada 11 varian rasa, yang paling best seller tuh ada 3 rasa. Wow, apa tuh? Ada original, red velvet, sama black forest. Wow, luar biasa ya. Tapi Teh, selain yang manis-manis nih, di sini ada nggak sih yang asin-asin? Tentu saja ada. Ada apa aja tuh Teh? Ada basreng,
ada moring, ada milidi juga. Wah, jajanan-jajanan yang viral ya Teteh. Tapi Teteh, boleh nggak sih aku nyobain gitu kan salah satu varian deh dari bolu susu asli Lembang ini? Boleh, ada yang rasa original ya? Oke, asik, mau dong. Iya, boleh. Ini nih, boleh langsung dicobain. Wow. Enak banget ini mah kayaknya. Karena udah 2 rasa, vanila sama coklat. Oh iya ya, 2 Iya. rasa ya. Aku cobain ya Teh. Iya. Food lovers, kapan lagi? Lembut ya Teh. Lembut banget. Ini udah pasti kita bungkus ini mah. Oke, Teteh, tapi aku tuh makin penasaran gitu loh Teh. Boleh nggak sih aku ngobrol langsung sama ownernya bolu susu asli Lembang ini? Boleh banget. Oke, mau dong. Boleh langsung aja. Oke. Punten, Aa. Ya, Aa. Aku Gimana, Teh? Ale. Iya. Iya, aku dari Jakarta nih jauh-jauh gitu kan ke sini. Alhamdulillah banget mampir ke sini ya. Aa, punten dengan siapa? Nama aku Nova. Kebetulan aku pemilik dari toko oleh-oleh ini. Oh, wow. Aa, aku boleh ya nanya-nanya Boleh banget, boleh. susu asli Lembang nih. Apa sih Aa yang menjadi pembeda gitu bolu ini dengan bolu-bolu yang lain? Kalau untuk yang jadi pembedanya tadi seperti yang saya bilang ya, bolu susu asli Lembang. Yang jadi khasnya itu ya dari susu Lembangnya itu. Susu Lembang ya. Pembedanya susu itu. asli Lembang. Tapi udah ada berapa outlet yang tersebar? Alhamdulillah kalau untuk outlet kita sendiri itu ada 9 outlet untuk area Lembang. Area Lembang ya, jadi khusus di Lembang tuh ya? Khusus di Lembang. Aku udah nggak sabar nih mau belanja-belanja gitu kan buat orang di rumah Silakan gitu bawa banget. balik ke Jakarta, boleh ya? Boleh banget Makasih banget udah mau diborong. nemenin Iya. ngobrol nih buat Terima teman-teman kasih food lovers kembali. di rumah. Oke, punten Ya, terima selamat kasih. berbelanja. Oke, food lovers, sekarang waktunya gue mau belanja. Terima kasih Teh. Oke, food lovers, saatnya kita tuntaskan nih perjalanan kuliner kita hari ini. Nah, food lovers, pastinya kita bakalan masuk ke episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru, ya kan? Makanya jangan lupa ikutin terus Explore Rasa, jelajahi kuliner Indonesia. Bye-bye! Karena kalau itu kan dari utara dari awal kita itu karena peternakannya kayak harus adaptasi dulu. Kamera standby, kamera roll, action! Very far, very near, sakirana lapar, kadio mampir kumaha barudak.